strategi pertama, ya, strategi pertama itu strategi ideal. Tentu ilustrasinya tadi ya Google Map tadi sebagai ilustrasi kita untuk strategi pertama. Nah, pada intinya bahwa strategi pertama itu adalah merubah yang manual proses menjadi data ya. Intinya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita membenchmark kepada Google Map, itu sebenarnya setiap user itu ada kodenya. Kodenya apa kalau user itu? Kodenya apa? Nomor handphonenya dia ya. Ya, jadi setiap orang itu punya kode. Dan setiap jalan itu punya koordinat. Itu kode juga. Koordinat kan kode ya. Lintang selatan, lintang timur. Jadi kalau kita share location itu yang kita share sebenarnya apa itu? Kode ya. Jadi teknologi informasi itu sebenarnya adalah mengagregasi kode dan mengoptimalkan penggunaan kode-kode tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ada sebuah jalan itu sebenarnya adalah kumpulan dari jutaan dan ribuan titik koordinat. Jadi seluruh bumi ini sebenarnya kan punya titik koordinat yang berbeda ya. Kita bergeser aja 1 meter, itu sebenarnya sudah beda titik koordinat gitu. Kita bergerak sedikit, itu sudah berbeda titik koordinat. Titik koordinat itu kode. Berarti ada kode lintang selatan, lintang timur, barat, kalau barat apa ya? Lintang sama bujur ya, bujur. Bujur utara dan bujur timur ya, gitu loh. Nah itu kodenya itu masing-masing. Nah itu sampai ke kode-kode semacam itu. Jadi semua itu berbasis kode. Jadi rekan-rekan, pada intinya kalau kita ingin melakukan performance management, maka kita harus mengubah dari yang informasinya tadi berupa teks, ya berupa teks. Jadi contohnya gini, jabatan manajer marketing. Nah, kalau namanya manajer marketing itu teks ya. Nah, manajer marketing itu harus dirubah jadi kode. Bisa jadi M01 gitu. Gitu. Jadi ada kodenya M01. Lalu manajernya ada 2 misalnya, M02 gitu kan. Gitu. Atau manajer marketing MM02 gitu. Nah gitu. Pada intinya bahwa kode itu harus spesifik, tidak boleh sama. Karena kalau kodenya sama nyampur gitu. Kalau kita lihat juga KTP kita, e-single kan, e-single identity kan, nggak boleh sama. 2 orang yang berbeda nggak boleh punya kode yang sama. Kodenya harus spesifik orang tersebut. Akan timbul masalah kalau ada 2 orang yang kodenya sama. Sebaliknya juga, kalau ada 1 orang punya 2 kode, itu juga masalah juga. Ya, tapi nggak separah kalau ada 2 orang yang kodenya sama. Karena nanti bisa jadi istrinya tertukar. Ya, contohnya Mas Indra kodenya M007 gitu kan, misalnya ya kan. Beristri dengan kodenya C008 gitu kan. Ada orang lain yang pakai kode M007. Wah, berarti istrinya Mas Indra punya 2 suami kan gitu, itu masalah nanti kan. Jadi pada intinya bahwa kode ya, intinya bahwa teknologi itu sebenarnya adalah, teknologi informasi adalah proses merubah data manual menjadi kode, menjadi data, informasi menjadi data. Intinya seperti itu. Nah, di sini teknologinya adalah ada automation gitu ya. Coba kalau ngelas itu juga informasi data tuh, ada ngelas. Kalau ngelas bayangin itu berarti ada titik koordinat yang harus dilas, titiknya ini. Kalau dia meleset dikit maka ngelasnya ngawur ya kan gitu loh. Masang chip ya kan itu juga begitu. Nah, terus big data. Nah, tadi informasi itu rapid sekali sehingga menjadi big data. Nah, data itu disimpan di cloud, ya kan? Tidak lagi di server kita, tapi ada di cloud. Lalu ada Internet of Things, ya kan? Jadi semuanya itu berbasis internet, jaringan, ya, terhubung, ya.
saling terhubung. Lalu juga ada data management, pengelolaan data. Itu menjadi penting. Ya, kita bicara yang advance dulu ya. Kita bicara yang advance dulu. Nanti penerapannya masing-masing perusahaan bisa berbeda-beda. Tapi kalaupun yang kecil berharap bahwa rekan-rekan nanti menjadi besar. Nah, kalau besar berarti bisa memahami ya bisnis proses ini, bagaimana teknologi berproses ya bekerja. Nah, kalau dalam konteks performance management, tentu tadi ada business process, ada workload analysis, ada accountability mapping, dan ada performance management. Jadi pada intinya bahwa bahan baku itu dari proses ke hulu dan sampai ke hilir itu harus tersambung ya. Tersambung dengan kode-kode tadi. Ya. Oke, kita mulai dari bahan baku utama. Jadi kalau kita lihat di sini performance management, infrastrukturnya adalah business process mapping. Jadi tadi Google Map itu punya infrastruktur jalan. Nah, kalau performance management itu punya infrastruktur jalan atau lalu lintasnya itu melewati business process mapping. Nah, inilah business process mapping. Ya. Saat menyusun itu bisa jadi ada di belakang kepala. Jadi petanya ada di belakang kepalanya owner, ada di belakang kepalanya manajer. Karena pada saat kita membuat performance management, ini sebenarnya ada gitu, cuma tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Nah, kalau kita mau teknologi kan kepala itu kan nggak bisa diakses ya. Gimana? Kepala manusia informasi itu nggak bisa diakses. Maka harus dituangkan kan menjadi kode. Ya, tadi ini adalah proses kode. Jadi tadi bahwa Probis itu adalah infrastruktur lalu lintas performance management. Dari berbagai perusahaan yang saya bantu konsultasikan, saya menjadi konsultan di beberapa perusahaan, sebenarnya hampir semua perusahaan, terutama perusahaan menengah ke atas ya, itu membuat bisnis proses ini. Tapi kalau saya tanya, setelah dibuat, diapain? Ya buatlah, gitu, dibuat aja. Jadi cuma buat gaya-gayaan aja ya kan. Ya ini terjadi, ini realita ya, ini realita. Padahal kalau perusahaan besar ya kan, perusahaan besar, itu membuat ini punya konsultan sendiri biasanya ini. Ini untuk membuat business process mapping ada konsultannya sendiri. Saya ingat sekali pada saat saya membantu LKPP ya, lembaga LKPP itu kok saya lupa singkatannya. Di Kuningan sana, lembaga pengadaan barang atau apa itu? Iya, pengadaan barang di LKPP. Jadi saya diminta untuk membuat panduan performance management. Ya ini lucu ya kan, lucu sebenarnya. Saya diminta untuk membuat panduan performance management. Lalu tentu sebagai orang yang paham bahwa performance management itu bahan bakunya adalah business process mapping ini, saya tanya, business process mappingnya mana? Sedang dibuat, Pak. Nah, Bapak boleh ikut, Pak, nanti ada pelatihannya di hotel mana gitu kan, ada konsultannya sana, silakan Pak dilihat ke sana, Pak. Jadi, saya disuruh membuat manual atau panduan performance management, tapi saat yang bersamaan jalannya masih dibuat gitu ya. Tapi ya karena ini project ya saya jalankan saja gitu. Saya digambarkan bahwa seakan-akan sudah ada business process mappingnya. Saya ikutin ya, saya ikutin. Wow, gitu kan. Sekian puluh orang dari bos-bos LKPP itu ikut pelatihan bagaimana dengan konsultan lain ya membuat business process mapping. Saya bisa terbayang berapa biaya untuk hotelnya saja itu berapa ya kan, karena itu hotel bintang 4 ya kan. Dan sekian hari. Ya. Seperti itu. Jadi dan ini ada ya, kalau saya tanya hampir di semua bisnis itu ada. Dan ini masih manual biasanya. Nah, padahal setelah dibuat secara manual, dia business process mapping ini harus di-input di aplikasi kita. Ya tadi dengan cara membuat kode. Contohnya di bawah ini ya. Contohnya dalam proses ini,
make breakfast. Nah, ini ada L0, L0 itu biasanya visi. Terus ada level 1, jadi bisnis proses itu ada L1 yang masih generik, lalu semakin detail, dan semakin detail. Itu L4. Ya. Atau bisa juga kalau organisasinya besar, bisa jadi L5 atau L6. Ya, tergantung. Ada yang berhenti sampai L3 ada juga ya, karena bisnisnya masih kecil ya kan, seperti itu. Ada juga yang sampai L6, itu bisa ada juga. Tapi pada intinya bahwa mau berapapun levelnya, pada saat kita bilang kode 02, 02, 02, 04, itu yang mana? Semua orang sepakat bahwa kalau saya bilang kode business process mapping, kodenya berapa? 02, 02, 02, 04 adalah add paper. Menambahkan paper. Jadi proses menambahkan cabai atau menambahkan lada ya. Ya, cabai atau lada. Nah, itu kodenya. Ya. Nah, kalau yang ini karena ini contohnya make breakfast ya, memasak potato gitu kan. Nah, itu nanti lain lagi. Potato juga dikasih pepper misalnya gitu kan, atau dikasih garam ya kan, nanti ada di sini. Ya, jadi kodenya artinya adalah 02, 02, 04, 03 misalnya, seperti itu. Dan ini harus dibuat. Sebenarnya kan gampang ya, gampang, nanti tinggal pada saat buat kita. Kalau misalnya nih, ternyata egg ini tidak perlu lagi dibuat. Ini contoh yang gampang ya. Misalnya, kita nggak perlu lagi masak sendirilah gitu loh. Repot. Egg itu kita outsource aja, gitu ya. Jadi kita terima telur yang sudah jadi, yang siap ditaruh gitu, bener nggak? Tinggal dipanasin aja, nggak perlu diapa-apain. Atau sudah nanti tinggal ditaruh di pemanas gitu kan. Itu tinggal pakai saja. Berarti ini kan hilang ya. Ya, itu hilang. Kalau hilang ya tinggal dihilangkan saja. Berarti kodenya di statusnya dihilangkan di sini. Inaktif, 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 inaktif. Gitu. Nah, ini infrastruktur. Jadi mohon maaf, saya bicaranya masih yang tinggi-tinggi nih ya, tinggi-tinggi. Kita bicara yang tinggi dulu. Ini harus seperti ini. Dan sebenarnya kalau di perusahaan rekan-rekan yang masih kecil, ya mungkin sampai level L2 saja gitu, nggak apa-apa. Tapi harus dimulai dikasih kode. Misalnya, kode 0101 itu kodenya apa? Nggak apa-apa. Silakan dibuat aja dulu, gitu ya. Dibuat aja dulu. Karena nanti ini untuk melihat apakah pada saat kita menyusun performance management, terwakili nggak nih bisnis proses ini gitu loh. Menjual, ternyata kita nggak ada indikator menjual, padahal menjual itu penting gitu kan. Gitu. Ada di kode berapa tadi menjual? Memproduksi yang mana nih gitu loh, karena masing-masing nanti dibuatin kode. Jadi kecil ya nggak apa-apa, sederhana nggak apa-apa, tapi yang penting alatnya bisa jadi pakai Excel, nggak ada masalah. Ya, Excel nggak ada masalah. Karena Excel kan juga mengenal kode kan. Ya, Excel itu mengenal kode. Ya, pada intinya seperti itu. Oke, dari bisnis proses akan dikasih orangnya. Ini kan nggak ngomongin orangnya kan? Ya, ya. Ini belum ada orangnya sama sekali. Nanti di accountability mapping baru dikasih orangnya. Oh, iya, ya. Oke. Ya, pada prinsipnya bagus sekali pertanyaannya. Jadi nanti di 04 ini siapa yang bertanggung jawab gitu loh. Bisa jadi ini ada 4 orang yang berbeda ya. Ya, ada yang cook meat-nya sendiri, cook egg-nya sendiri, toast bread-nya sendiri, fry potatoes-nya sendiri, benar nggak? Ya, ya. Bisa jadi kan, kalau di manufaktur kan tersendiri-sendiri gitu ya. Ya, terpisah-pisah orangnya. Terpisah-pisah ini. Nah, nanti penanggung jawabnya siapa, nanti baru dikasih di accountability mapping. Dan di dalam ini sendiri bisa jadi ada sebuah tim ya, memasak meat sendiri ada sebuah tim, ada di beda-beda lagi, benar nggak? Ya. Misalnya tadi ini ada di tim sendiri gitu kan, contohnya cook egg tadi ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri seperti itu kan. Tergantung nanti analisis workload-nya, nanti pada saat di workload kan nanti baru dicari. Oh ini perlu berapa tim dan segala macam. Nanti penanggung jawabnya dulu di orangnya. Iya, iya, oke. Begitu. Iya.
Kalau kita ingin mengadopsi, bisa menggunakan performance management sesuai dengan prinsip-prinsip teknologi di era teknologi ini, maka ini menjadi penting. Ini menjadi awal, ini menjadi infrastruktur lalu lintas performance management, PROBIS ini. Dan ingat, PROBIS-nya kata-katanya mapping ya. Gitu. Jadi kayak peta jalan ya, peta. Jadi kan sebenarnya Google Map itu kan sebenarnya peta ya, map ya. Cuman petanya itu tidak lagi kertas kan. Kalau kita bicara peta kan dulu kertas ya, kertas gitu, lembaran kertas. Kalau sekarang sebenarnya kan itu peta ada gambarnya gitu. Ya, ada gambarnya, tapi dalam bentuk data. Nah, secara manual kita lakukan, nanti kita konversi menjadi data.